Pemirsa, bermusik meski tidak bertemu secara fisik menjadi kelaziman baru yang dilakukan para musisi di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Seperti yang dilakukan 5 pelajar sekolah dasar dari 4 kota berbeda. Tanpa pernah bertemu tatap muka, kelimanya membuat kolaborasi musik secara daring. Dan berikut liputannya. Bermusik tak harus bertemu fisik. Itulah yang dilakukan 5 anak sekolah dasar personil band Wonderkin. Bertemu di jejaring media sosial, kelima bocah berusia 8 hingga 11 tahun ini sepakat membuat kolaborasi musik dengan keahlian alat musik masing-masing. Menurut Tata dan Bill, kakak beradik asal Jakarta Timur yang piawai memainkan bass dan gitar, kolaborasi musik secara virtual menjadi solusi agar para musisi tidak berhenti berkarya. Walaupun lagi pandemi, jadi tetap seru dan bermusiknya terus berkembang. Ya, kolaborasi musik yang dibuat di 4 kota berbeda memang tak mudah dilakukan, terlebih di usia mereka yang sangat belia. Namun di tengah berbagai tantangan, ia mengaku bersyukur menemukan personil band lain yang terus menyemangatinya mengatasi setiap kendala. Kami berkomunikasi satu sama lain melewati DM pesan di Instagram, dan kami juga komen-komenan di medsos masing-masing. Sementara itu bagi Mika, drummer cilik asal kota Depok, Jawa Barat, kolaborasi musik di tengah situasi pandemi membuatnya lebih bersemangat di tengah rasa jenuh mengikuti sekolah daring selama berbulan-bulan. Jadi biasanya kalau misalkan habis sekolah daring itu aku pinginnya megang HP terus main game. Nah, tapi semenjak ada project ini, aku biasanya habis selesai sekolah langsung ngulik lagu. Lain halnya dengan Aisyah, sang vokalis. Selain membuat kolaborasi musik, ia kerap mengikuti lomba menyanyi secara virtual agar tetap terpacu mengisi waktu untuk hal-hal yang positif. Jadinya lebih sering ikut lomba online dan malah jadi dapat banyak teman seluruh Indonesia, dan salah satunya adalah Wonderkin ini. Ya, di tengah situasi pandemi, mengisi waktu anak-anak agar tetap produktif selama berada di rumah menjadi tantangan jutaan orang tua. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melakukan survei terhadap 25.000 anak di 34 provinsi terkait waktu yang dipakai anak saat menggunakan gawai di luar kepentingan belajar. Hasilnya sebanyak 36,5% anak menggunakan gawai selama 1 hingga 2 jam untuk hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. 34,8% anak menggunakan gawai selama 2 hingga 5 jam dan 25,4% anak menggunakan gawainya selama lebih dari 5 jam untuk hal yang tidak berkaitan dengan proses pendidikan. Tapi di sisi lain anak-anak menjadi ketergantungan atau lebih dekat dengan internet karena mereka lebih banyak di rumah, kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya, kurang piknik juga mungkin ya di hari libur. Nah, itu membuat waktu-waktu luang anak justru berada di depan gawai. Penggunaan gawai oleh anak memang tak bisa terelakkan. Namun mestinya para orang tua bisa mengarahkan penggunaan gawai untuk hal-hal yang baik. Salah satunya seperti bermain musik meski tanpa harus bertemu fisik. Tim Liputan iNews melaporkan.